Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah mukminin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kajian kita pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Menghidupkan Sunnah-Sunnah yang Terlupakan yang ditulis oleh As-Sayyidah Haifa binti Abdullah Ar-Rashid. Sekarang kita masuk pada bab yang keempat, ya, di antara sunnah-sunnah yang terlupakan. Kita masuk pada bab yang keempat, yaitu berkaitan dengan masalah sunnah seputar azan. Ya, kita masuk pada sunnah seputar azan. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita, maka kita harus mengetahui apa di antara makna azan. Ya. Sering kita mendengar azan, kata-kata azan, tetapi kita tidak mengetahui apa di antara makna azan. Arti azan itu apa? Kalau kita melihat dari segi bahasa, bahwasanya azan itu merupakan pengumuman atau pemberitahuan. Ya, pengumuman atau pemberitahuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-279. Ya, Al-Baqarah ayat yang ke-279 Allah mengatakan, "Fa illam taf'alu." Ini berkaitan dengan masalah riba. Ya, masalah riba. "Fa illam taf'alu," dan apabila kalian tidak meninggalkan dosa-dosa riba. Fa'ilam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka adzankanlah, umumkanlah, beritahukanlah, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih, dengan adanya perang dari Allah dan Rasulnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata adzan tetapi dalam bentuk fi'il amr, yaitu perintah. Ya, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasuli, maka adzankanlah, umumkanlah dengan adanya perang dari Allah dan Rasulnya. Ya, fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum, dan jika kamu bertobat dari dosa riba, maka bagimu pokok hartamu. La tadlimuna wa la tudlamun, maka kamu tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Ya, di sini azan yang pertama. Kemudian masuk pada azan, makna azan yang kedua sama, ya, sebagaimana Allah mengatakan di dalam surat At-Taubah ayat yang ketiga.
Ya, surat At-Taubah ayat yang ketiga Allah mengatakan wa adzanum minallahi wa rasulih ilan nas yaumal hajjil akbar. Bahwasanya azan, pengumuman dari Allah dan Rasulnya kepada manusia. Jadi siapa yang mengumumkan? Allah dan Rasulnya. Wa adzanun minallahi wa rasulihi ilan nas, kepada manusia yaumal hajjil akbar, pada hari haji akbar. Annallaha bari'un minal musyrikin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berlepas diri dari orang-orang musyrik. Ya, annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh. Fa in tubtum fa huwa khairul lakum, dan apabila kalian itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang musyrik, ketika sudah mendapatkan azan dari Allah dan Rasulnya, bahwasanya Allah itu berlepas diri ya dari orang-orang musyrik. Fa in tubtum, dan apabila kalian orang musyrik itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa huwa khairul lakum, maka itu baik bagi kalian. Fa in tawallau fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah, dan apabila kalian berpaling dari Allah dan Rasulnya, ya, kalian berpaling, maka ketahuilah bahwa kalian itu tidak akan pernah bisa untuk melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Annakum ghairu mu'jizillah wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka itu akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ya, di sini di antara makna azan. Kemudian kita masuk pada bagian yang pertama. Ya, A, menyimak dan mengikuti azan dan iqamah. Ya, kebanyakan kita itu kalau ketika mendengar azan, kita sibuk dengan aktivitas kita. Tetapi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mendengar azan, maka dia akan mendengarkan, dia akan menyimak, dan dia akan menghormati. Bahwasanya ini ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di antara kandungan-kandungan azan itu ya berkaitan dengan masalah tauhid. Bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sudah mendengar azan, maka kita diam. Nanti akan ada kita jelaskan bagaimana adab-adab ketika kita mendengar azan. Menyimak dan mengikuti azan dan iqamah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida", ketika kalian itu mendengar an-nida. Nida di sini artinya panggilan, yaitu azan. Ya, sama saja. An-nida itu artinya panggilan. Sama seperti halnya azan. Idza sami'tumun nida, ketika kalian itu mendengarkan azan, faqulu, maka katakanlah. Ya, berarti ini kalimat perintah. Ya, ketika kalian sudah mendengar azan, maka katakanlah faqulu mithla ma yaqulul muadzin, sebagaimana apa yang telah diucapkan oleh muadzin. Ya, muadzin mengucapkan Allahu Akbar, maka yang mendengar dia mengucapkan Allahu Akbar. Faqulu ma yaqulu muadzin, maka ucapkanlah, berarti keluar kata-kata dari mulut kita. Ya, bukan dengan hati. Ya, berarti kita diperintahkan untuk mengucapkan seperti halnya muadzin itu mengucapkan. Berarti kita mengeluarkan dari mulut kita, keluar dari kata-kata kita. Ya, bukan dengan hati. Antum enggak menjawab azan? Sudah dengan hati. Ya, mengucapkan apa yang telah diucapkan oleh muadzin. Ya, kebanyakan orang ketika dia mendengar azan dia berbicara, ngobrol. Dengarkan sebentar azan ini, tidak lama. Ya, mendengarkan azan. Kemudian yang kedua, kita masih dalam pembahasan menyimak dan mengikuti azan dan iqamah. Dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-muadzinu", dan ketika muadzin ini mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, faqala ahadukum, maka salah seorang dari kalian mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kalau sudah muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita mengucapkan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Tsumma qala, kemudian ketika muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, qala, maka yang mendengarkan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Sama. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Qala, dan ketika muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka orang yang mendengarkan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Coba kita itu tahu maknanya ya. Kalau Allahu Akbar berarti Allah itu Maha Besar. Nanti kita akan menjelaskan di antara makna-makna di antara azan. Allahu Akbar kita tahu. Maka yang pentingnya seseorang itu mengetahui apa yang dia ucapkan. Ya, di dalam agama Islam ini pentingnya kita mengetahui, memahami apa yang dia ucapkan. Sehingga apa yang dia ucapkan itu membekas dalam hatinya. Ya, sehingga tidak hanya sampai di kerongkongan atau sebatas pengetahuan. Tetapi apa? Dia mengetahui, memahami apa yang dia ucapkan. Dan ketika muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka orang yang mendengarkan dia juga mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tsumma qala, dan ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, dan orang yang mendengarkan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ya. Kalau kita kembali kepada hadis yang pertama ketika dari Abu Sa'id Al-Khudri, di saat Nabi mengucapkan idza sami'tumun nida, dan ketika kalian mendengar azan faqulu mithla ma yaqulu muadzin, maka ucapkanlah seperti halnya muadzin itu mengucapkan. Kecuali apa? Hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kalau hayya 'alas shalah kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Dan ketika muadzin mengucapkan hayya 'alal falah qala la haula wala quwwata illa billah, dia pun mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tsumma qala, kemudian dia mengucapkan, muadzin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, maka orang yang mendengarkan sambil mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Tsumma qala, kemudian muadzin mengucapkan la ilaha illallah, dan orang yang mendengarkan pun juga mengucapkan la ilaha illallah min qalbihi. Ya, kembali min qalbihi, dari dalam hatinya, ikhlas dia mengucapkan ini tadi. Dakhalal jannah, kata Nabi, maka dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, pahala yang besar. Kalau dia mengucapkan azan, mengucapkan apa yang telah diucapkan oleh orang yang berazan, sama-samanya. Ya. Kemudian di sini ya pada halaman yang ke-54 ya. Halaman yang ke-54 yang baris yang terakhir. Kebanyakan ulama berpendapat dalam hal iqamah disunahkan juga mengucapkan apa yang diucapkan oleh orang yang beriqamah. Ya, ini pendapat dari Ibnu Qudamah. Ya. Sebagaimana halnya seseorang mengikuti ucapan itu ketika azan. Sama, iqamah dan azan. Cuman bedanya kalau misalkan kita azan itu biasanya diulangnya dua kali. Itu nanti dari hadisnya Abdullah bin Umar. Ya, kalau azan itu diucapkan 2 kali, matsna. Sedangkan iqamah 1 kali. Kecuali ketika diucapkan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, itu baru 2 kali diucapkan. Ini perbedaannya. Ya. Dan ada riwayat-riwayat yang lainnya. Sedangkan dari Ibnu Qudamah mengatakan dalam hal iqamah disunahkan untuk mengikuti apa yang diucapkan oleh orang yang beriqamah. Ya. Seperti halnya ketika azan. Cuman bedanya satu kali ketika iqamah. Inilah yang difatwakan oleh Dewan Majelis Fatwa yang diketuai oleh Imam Ibnu Baz rahimahullah. Para ulama juga mengisyaratkan dhaifnya hadis yang di dalamnya disebutkan ucapan aqamallahu wa a'dhamah. Ya, ini hadis dhaif. Semoga Allah menegakkan salat dan mengekalkannya. Ketika seorang dia
mendengar iqamah, yaitu setelah orang yang iqamah menggunakan kalimat qad qamatis shalah. Ya, qad qamatis shalah bukan berarti ada tambahan apa? Aqamallahu wa a'zamah. Ya, aqamallahu wa a'zamah. Ini hadis yang dhaif. Tidak bisa kita ketika kita mendengar iqamah qad qamatis shalah kita ucapkan aqamallahu wa a'zamah. Maka ini tidak bisa kita amalkan. Kalau tidak karena khawatir terlalu panjang, tentu sudah saya kutipkan seluruh fatwa mereka dalam hal ini. Oleh karena itu lihatlah fatwa-fatwa tersebut secara lengkap di sumber aslinya juga di dalam kitab Fatawa Imam Ibnu Baz rahimahullah dan Ad-Darus Saniyah. Kemudian yang B, ya pada halaman yang ke-55. Membaca salawat dan memintakan wasilah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Ya, bahwasanya Allah dan para malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kapan ketika nanti kita akan jelaskan kapan azan itu dikumandangkan dan bagaimana sejarahnya. Dan bagaimana sejarah ketika kita diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Isra dan Mi'raj, ya, dari Baitul Haram ila Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ke langit ke-7. Ketika malaikat Jibril itu hanya bisa mengantarkan sampai di langit yang ke-7. Maka Nabi Muhammad SAW naik di atasnya. Dan itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak melihat Allah. Yang ada hanya cahaya. Ketika Nabi itu diperintahkan untuk naik ke atas, Nabi memerintahkan malaikat Jibril untuk naik ke atas, maka malaikat Jibril mengatakan apa? Dan apabila aku naik ke atas, la taraktu min nurillah, maka aku akan terbakar dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Karena makamnya malaikat Jibril itu sampai di langit ke-7 saja. Ya. Tetapi Nabi Muhammad SAW naik ke atasnya. Ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang mengucapkan salam itu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi. Mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal ini makhluknya. Begitu istimewanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Maka Nabi pun mengucapkan apa? Bukan keselamatan untuk dirinya, bukan kesejahteraan untuk dirinya semata. Padahal Allah mengucapkan assalamu alayka, keselamatan atasmu semata. Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi mengucapkan dengan balasan assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dan salam itu juga untuk kami semua. Berarti lebih dari satu. Dan keselamatan itu salam juga kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslimah. Turun, diperintahkan sehingga seluruh penduduk langit semua bersalat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan orang yang bakhil, orang yang kikir, ketika dia mendengar namanya Nabi Muhammad, dia tidak bersalawat kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan membaca salawat dan memintakan wasilah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, dia mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin," ketika kalian mendengar muadzin, ya, faqulu mithla ma yaqul, maka katakanlah seperti apa yang dikatakan. Tsumma shallu alayya, kemudian bersalawatlah kalian kepada aku. Ya, yang tadi kita sudah mengucapkan sesuai apa yang telah diucapkan oleh muadzin. Kemudian apa? Shallu alayya, maka bersalawatlah kalian kepada aku.
fa innahu man shalla alayya salatan, dan barang siapa yang dia bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali salawat, sallallahu alaihi biha ashran, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas salawat kepadanya 10 kali. Allah yang akan membalas 10 kali. Thumma salullahu li alwasilah. Kemudian mintakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala untukku alwasilah. Ya, perantara. Fa innaha manzilatun fil jannah. Karena wasilah ini manzilah, sebuah kedudukan yang berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di mana letaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fi jannatil firdaus. Ya, surga firdaus ini surga yang paling tinggi. Sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullahal jannah", dan apabila kalian meminta surga kepada Allah, mintalah surga firdaus. Karena surga firdaus surga yang paling tinggi dan paling dekat dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau arsy Allah itu wa kana arsyu 'alal ma', dan arsy Allah itu di atas air. Ya, sedangkan surga firdaus itu di bawah air itu tadi. Sangat dekat dengan arsy Allah Subhanahu wa taala, dan di sana letaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan al-wasilah fa innaha manzilatun fil jannah. Manzilah, sebuah kedudukan yang tinggi di dalam surga. La tanbaghi illa li'abdin min ibadillah. Ya, bahwasanya itu khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Wa arju an akun ana, dan aku berharap maka itu adalah aku. Faman sa'ala li wasilah, dan barang siapa yang dia meminta kepada Allah untukku al-wasilah, ya minta kepada Allah, bukan minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sudah meninggal. Ya, tidak akan pernah mendengar. Sehingga Allah mengatakan apa? In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Apabila kalian berdoa kepada mereka, orang yang telah meninggal, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u du'a. Mereka tidak akan pernah bisa mendengar doa kalian. Walau sami'u, meskipun mereka bisa mendengar, mastajabu lakum, tidak akan pernah dikabulkan. Ya, mendengar saja tidak. Ya, kalaupun memang bisa mendengar, mastajabu lakum, tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang yang mendengarnya. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan pada hari kiamat mereka semua akan mengkufurkan kalian, tidak percaya dengan kalian. Ketika kalian berdoa kepada mereka, mereka pun tidak mempercayainya, tidak mengakuinya. Ya, wala yunabbi'uka mithlu khabir. Kemudian pada hadis yang kedua dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'un nida", barang siapa yang dia berucapkan ketika dia mendengar adzan, hina yasma'un nida. Jadi dalam arti adzan ini masih berlangsung, masih dikumandangkan. Hina yasma'u an-nida. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Ya, ya Allah, pemilik panggilan yang sempurna ini. Rabb hadhihi ad-da'wati tammah. As-salatil qa'imah, dan salat akan ditegakkan. Ya, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah as-salatil qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Maka berikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, al-fadl. Ya, al-fadl ini keutamaan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, innallaha, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia-nya kepada siapa saja Allah kehendaki. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia yang akan Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Makanya kita ini pentingnya meminta karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, karena yang punya karunia itu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta karunia itu kepada Allah. Dan ketika kita berdoa ketika mendengar adzan, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah,
Ya Allah, berikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah. Apa tadi wasilah? Wasilah tadi apa? Manzilatun fil jannah, yaitu kedudukan ketika berada di surga. Al-fadilah itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sejatinya seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu karena apa? Karunia dari Allah. Fadlun minallah. Ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka minta karunia dari Allah, rahmat dari Allah, karunia dari Allah. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, dan bangkitkanlah beliau dalam tempat yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Ya. Wa ba'athu maqam mahmudan alladhi wa'adtah, dan bangkitkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Ya. Apa janjinya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan juga kepada orang-orang yang dia itu mau melaksanakan salat malam. Ya. Di antaranya apa? Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan maqaman mahmudah. Dan dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang terpuji. Sebagaimana ketika Allah membangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang ketika dia setelah mendengar azan dan dia berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma as-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqama mahmudan alladhi wa'adta. Tidak ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Ya. Karena itu diantaranya hadis yang dhaif. Cukup sampai wa'adta. Ya, wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Cukup sampai situ. Kemudian masuk pada doa azan. Ya, yang ke-3 sekarang yang C. Halaman yang ke-57. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma'ul muadzin, barang siapa yang mengucapkan ketika mendengar muadzin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina ghufira lahu dzanbahu. Ya, barang siapa yang dia mengucapkan ketika mendengar muadzin, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, dan tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan dialah Allah adalah hamba dan utusannya, raditu billahi rabba, dan aku ridha bahwasanya Allah adalah Tuhanku, wa bi Muhammadin rasulah, dan aku ridha bahwasanya Muhammad adalah rasulnya, wa bil islami dina, dan aku ridha bahwasanya Islam sebagai agama, ghufira lahu dzanbahu, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa yang kecil. Kalau dosa-dosa besar, kita diperintahkan untuk bertaubat taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sering mendengar ada hadis-hadis atau ayat-ayat yang di situ akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya itu adalah dosa-dosa kecil. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam surat ya An-Najm, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa al-lamam, yaitu orang-orang yang dia selalu menjauhi dosa-dosa yang besar dan dosa-dosa yang kecil, illa al-lamam, kecuali dosa-dosa yang kecil. Al-lamam ini dosa yang kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ampunan yang sangat luas. Dia Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar yang memang di sana ada ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka diwajibkan untuk taubatan nasuha. Betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang saat mendengar muadzin mengucapkan, mengumandangkan azan, lalu ia berdoa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengenai kapan waktunya doa atau zikir ini diucapkan, apakah pada saat
yakni pada saat bersamaan dengan muadzin mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, atau ketika muadzin mengakhiri azannya dengan ucapan la ilaha illallah. Kemudian orang yang mendengar azan itu mengucapkan wa anna asyhadu an la ilaha illallah. Ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Ya, pertama, doa atau zikir tersebut diucapkan ketika muadzin sedang mengucapkan azan. Ya, doa tadi diucapkan ketika muadzin mengumandangkan azannya, yakni di tengah-tengahnya bersamaan. Inilah disyaratkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslimnya, meski tidak disebutkan secara jelas. As-Sindi menyebutkan dalam catatan kakinya Sunan Nasa'i, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hina yasma'ul muadzin. Ya, kalau melihat dari konteks hadisnya, ya, hina yasma'ul muadzin, ketika mendengar muadzin. Di sini menggunakan fi'il mudhari', berarti masih berlangsung. Ya, hina yasma'ul muadzin, yaitu saat muadzin mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah selain Allah. Maka ucapan orang yang mendengar azan baru dia mengucapkan tadi wa anna asyhadu an la ilaha illallah sampai akhir. Adalah ataf, jawaban terhadap ucapan muadzin asyhadu an la ilaha illallah. Jadi maksud dari ucapan orang yang mendengar azan wa anna asyhadu adalah aku juga bersaksi sebagaimana kamu bersaksi. Ya, kamu bersaksi, aku juga bersaksi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, doa atau zikir tersebut diucapkan di akhir azan. Azan sudah selesai, baru dia mengucapkan doa tersebut. Al-Alama Al-Mubarakfuri rahimahullah menyebutkan dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi di dalam Syarh Sunnah At-Tirmidzi, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yasma'ul muadzin, siapa saja yang ketika mendengar muadzin mengumandangkan azan dan dia berdoa, yakni mendengar azannya, suaranya atau ucapannya, inilah makna yang paling jelas. Namun dimungkinkan bahwa maksudnya adalah ketika mendengar kumandang azan pada kalimat pertama, yaitu saat azan baru dimulai atau terakhir saat azan selesai, yaitu ucapan muadzin la ilaha illallah. Yang terakhir inilah yang lebih tepat. Ya, yang terakhir inilah berarti pendapat yang kedua ini yang lebih tepat, yakni setelah muadzin mengucapkan kalimat itu. Mungkin juga makna yasma' yaitu mendengar adalah menjawab, sehingga makna yang dimaksud tersebut menjadi lebih jelas. Adapun pahala yang disebutkan dalam hadis itu bertingkat. Ya, sesuai dengan sempurnanya jawaban dan tambahan orang yang mengucapkan doa atau zikir tersebut. Di samping itu, ucapan doa atau zikir orang yang mendengar azan di tengah-tengah azan terkadang membuatnya terlewat untuk menjawab kalimat azan berikutnya dan dikomandangkan muadzin. Demikianlah yang dijelaskan di dalam kitab Al-Mirqat. Ya. Jadi kita bisa mengucapkan dua doa ketika kita selesai mendengar azan. Yang pertama tadi apa? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah as-salatil qa'imah ati Muhammadil wasilata wal fadilah wa ba'ats maqama mahmudan alladhi wa'adta. Kemudian juga bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa an wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabbah wa bil Islam raditu billahi rabbah wa bi Muhammadin rasulah wa bil Islami dina. Ya. Biasanya kita kalau mengucapkan zikir pagi petang apa? Raditu billahi rabbah bil Islami dina bi Muhammadin rasulah atau nabiyya. Tetapi di sini dibalik. Ya, ketika mendengar azan dibalik. Yang pertama raditu billahi rabbah wa bi Muhammadin rasulah wa bil Islami dinan. Ya, ini yang diucapkan ketika mendengar azan. Ya, dan inilah di antara sunnah-sunnah yang terlupakan. Di sini saya akan memberikan tambahan. Ya, ada sedikit tambahan, yaitu berkaitan masalah awal pensyariatan azan. Ya, awal pensyariatan azan. Bagaimana caranya kita ini? Karena memang syariat Islam ketika di Mekah itu dakwanya Nabi Muhammad SAW
berkaitan hanya khusus berkaitan masalah tauhid. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ini menyiapkan umatnya, para sahabatnya betul-betul memurnikan ibadah karena Allah Subhanahu Wa Taala, membersihkan semua sembahan-sembahan, ya semua hal-hal yang menggantungkan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Nabi itu berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Ya, selama 13 tahun itu hanya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Belum adanya syariat salat, belum adanya syariat zakat, ya belum adanya haji maupun umrah. Cukup la ilaha illallah, membersihkan diri. Belum ada amalan. Dan ketika sudah hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, di saat itulah Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan ya kepada umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan sholat. Ya, ketika kapan? Ketika Isra. Ya, ketika Isra Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan oleh Allah perintah untuk melaksanakan sholat secara langsung. Kalau kita melihat zakat, sedekah, ya haji, umroh, puasa, semua perintah-perintah tersebut tidak diterima secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi melalui wasilah. Di sana ada perantara dari malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Lihat bagaimana agungnya sholat. Ya, jadi sholat itu langsung diterima oleh Nabi Muhammad SAW secara langsung. Yang saat itu Allah perintahkan untuk melaksanakan 50 kali sholat di dalam sehari semalam. Tapi terus ya diminta keringanan sampai menjadi 5 kali sholat bi ajri khamsin, tetapi mendapatkan pahala 50 kali. Ya, kalau yang pertama melaksanakan sholatnya 50 kali tetapi pahalanya 5. Kemudian dibalik, pelaksanaan sholatnya 5 kali tetapi dengan pahala 50. Lihat bagaimana karimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi di sana ada sholat zuhur, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Diterima oleh Rasulullah SAW baru disampaikan. Sehingga ketika sholat ini sudah disyariatkan, lalu bagaimana cara mereka untuk mengetahui kapan datangnya waktu sholat? Ya, karena Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa, insyaallah Allah mengatakan fa idza qadaitumus shalah, dan ketika kalian selesai melaksanakan salat, fadkurullah, maka zikirlah kalian kepada Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubih, dalam keadaan kalian berdiri, dalam keadaan kalian duduk, dan dalam keadaan kalian berbaring. Wa idza ma'antum, dan ketika kalian tenang. Ya, ini dalam kondisi perang itu masih diperintahkan untuk melaksanakan salat. Ini perang. Ya, perang salat masih tetap dilaksanakan. Wa idza ma'antum, dan ketika kalian sudah merasa tenang, merasa aman, ya, fa aqimus shalah, maka laksanakan salat. Kembali melaksanakan salat. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutah. Bahwasanya salat itu bagi orang mukmin kitaban mauqut, yaitu telah ditetapkan waktunya, sudah ada waktunya. Ya, tidak boleh kita salat subuh di waktu asar. Atau sebaliknya, kita sholat asar di waktu subuh. Ya, makanya sholat itu pentingnya tepat waktu, ini penting. Ya, sholatnya tepat waktu, sebagaimana dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah ayyul islami afdal. Islam yang bagaimana yang bagus, yang afdal, yang baik. Maka Nabi mengatakan apa? As-salatu ala waktiha, yaitu engkau melaksanakan sholat itu tepat waktu. Ya, tepat waktu melaksanakan sholat on time. Ya, karena memang mati itu kapan? Anytime. Mati kapan aja. Tapi kalau sholat on time, tepat waktunya. Ya, waktunya adzan subuh, kita melaksanakan sholat di sana. Ya, murattab, tertib. Makanya orang yang dia itu sholat di luar waktunya, apa yang Allah katakan? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Mereka itu sahun. Ya, kalau memang ada orang yang dia sholat di luar waktunya, sudah berjalan waktunya, mereka sahun.
Ya, fawail, sampai Allah katakan mereka itu wail. Wail itu celaka, dan dikatakan oleh para ulama wail itu salah satu nama lembah yang ada di neraka. Itu wail. Ya, makanya di sana ada wailul lil mutaffifin, wailul likulli humazatil lumaza. Ya, ada juga wailul lil musallin. Maka celaka bagi orang yang sholat. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun. Yang mereka itu sholat. Mereka sholat, tetapi lebih dari waktunya. Allah katakan mereka itu sahun, dan tidak bisa diremehkan masalah sholat. Tepat pada waktunya tidak bisa diremehkan. Ya, sahun, mereka itu sahun. Bagaimana dengan orang yang dia meninggalkan sholat? Ya, kalau sudah sholat di luar waktunya sahun, bagaimana dengan orang yang dia meninggalkan sholat dengan sengaja, takasulan, atau dengan dia malas? Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu fima bainana wa bainal ladzina kafaru tarkas shalah. Perjanjian antara kami dengan orang-orang kafir itu adalah salat, dan barang siapa yang dia meninggalkan salat dengan sengaja faqad kafar, maka dia telah kufur. Ya, bahayanya. Kemudian ketika syariat salat ini telah dijalankan, maka bagaimana untuk mengetahui waktu salat ini tadi? Ya, di antara mereka ada yang mengatakan, bagaimana kalau misalkan kita itu mengambil kayu, ya kemudian kita pukulkan dengan kayu yang lain, atau kita mengambil seruling, ya kemudian seruling ini kita tiupkan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahud. Ya, kemudian datanglah Abdullah bin Zaid, ya Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dia mengatakan ketika beberapa sahabat memberikan usulan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menggunakan naukus, ya, dalam mengumpulkan orang untuk melaksanakan sholat, tiba-tiba saya bermimpi melihat seseorang dengan naukus di tangannya berputar di sisiku. Kemudian aku berkata, wahai hamba Allah, apa engkau menjual naukus itu? Ia menjawab, apa yang akan kamu perbuat dengan naukus? Kemudian Abdullah bin Zaid menjawab, sebagai seruan untuk sholat. Kemudian dia berkata, maukah engkau aku tunjukkan yang lebih baik dari itu? Maka Abdullah menjawab, iya mau. Dia berkata, kumandangkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Dan sangat tinggi. Ya, biasanya kita melihat hal yang semakin tinggi, maka dia akan semakin kecil. Contohnya ketika kita melihat pesawat. Pesawat itu kalau di hadapan kita itu besar. Tetapi ketika dia naik ke atas, ya maka dia akan terlihat kecil. Makanya Allah itu menyambungkan dirinya dengan kata-kata kabirul muta'al. Allah itu maha besar dan maha tinggi. Besar dan tinggi. Dan juga Allah mengatakan dalam akhir ayat kursi, wa huwal aliyyu al-azim. Allah itu ali, Allah itu maha tinggi dan azim, dan Allah itu besar. Ya. Kalau kita melihat ketika Allah mengatakan wa huwa arsyun wa huwa rabbul arsyul azim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala pemilik arsy yang agung, yang besar. Arsy-nya Allah saja besar. Bagaimana dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala? Ya, kalau digambarkan oleh Abdullah bin Abbas, arsy-nya Allah itu seperti halnya seseorang dia melemparkan cincinnya, ya, melemparkan cincinnya ke padang pasir. Ya, cincin itu adalah langit dan bumi. Permisalannya. Sedangkan padang pasir yang luas itu, falah, itu merupakan kursinya Allah Subhanahu wa taala. Kursi itu apa? Tempat pijaknya kaki. Jadi para raja dulu, kalau misalkan mereka minta kursi, itu digunakan untuk kakinya. Ya, untuk sendenan kakinya, itu kursi. Ya, kalau misalkan tempat duduk itu artinya maq'ad dalam bahasa Arab. Maq'ad itu tempat duduk. Tapi kalau kursi itu tempat apa? Tempat berpijaknya kaki. Jadi ketika menjelaskan langit dan bumi dan kursi itu seperti halnya cincin yang dilemparkan ke padang pasir.
Dan perpisahan antara arsy Allah dan kursinya Allah seperti halnya cincin itu tadi yang dilemparkan ke padang pasir, cincin itu kursinya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan padang pasir itu adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu arsy Allah. Digambarkan seperti itu. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Makanya Allah mengatakan kabirul muta'al. Allah itu besar, ya, dan maha tinggi dan tidak bisa digambarkan dengan sesuatu apapun. Karena memang otak ini terbatas. Dalam urusan asma wa sifat kita cukup apa? Beriman terhadap apa yang telah digambarkan oleh Allah dan apa yang telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa harus kita menggambarkan, tanpa harus kita merupakan, tanpa kita harus mentasbihnya, memisalkannya, tidak bisa. Karena Allah mengatakan apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dialah Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak sama dengan sesuatu apapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan siapapun tidak sama. Dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, dan ini kalimat tauhid. Dan kami bersaksi bahwasanya tidak ada zat yang disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengucapkan kalimat tauhid. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kami bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hayya 'alas shalah. Kemudian setelah, kalau kita di dalam agama Islam, rukun Islam, setelah kalimat syahadat apa? Salat. Sama, azan juga urutnya demikian. Setelah kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah. Baru panggilan untuk melaksanakan salat. Ya, kalau misalkan orang kafir tiba-tiba dia salat, tidak akan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir dia menginfakkan hartanya, ya, menginfakkan hartanya atau dia melaksanakan ibadah haji maupun umrah, tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus melalui pintu yang utama, syahadat. Ya, makanya tidak bisa diremehkan masalah syahadat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kemudian la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu berkaitan masalah tauhid. Dan ini juga sebagai, ya, adzan itu sebagai syiar Islam. Ya, Islam ini ada syiarnya, ya, pengagungannya. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Hajj, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang dia mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itulah di antara ketakwaan hati. Ya, contoh di antara syiar Allah kita melaksanakan salat Id. Di sana Idul Fitri, ada Idul Adha. Ya, maka ini di antara syiarnya Allah. Ya, dan juga adzan. Adzan ini ketika dikumandangkan, ini syiar. Ya, menghidupkan Islam, menghidupkan syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya orang yang dia adzan itu dia memiliki keutamaan yang besar. Ya, orang yang dia mengumandangkan adzan, dia memiliki keutamaan yang besar. Dan juga orang yang mendengar adzan dan dia menyambut panggilan tersebut, maka dia pun juga akan mendapatkan keutamaan. Subhanallah. Ya. Kemudian sebagai syiar Islam, sebagai syiar tauhid tadi asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian sebagai pemberitahuan akan masuknya waktu salat. Tadi dalilnya innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu ada waktunya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sebagai seruan untuk melaksanakan salat. Ya, seruan untuk melaksanakan salat. Kemudian terakhir, tambahan yang terakhir, di sini ada 5 amalan ketika mendengar adzan. Ada 5 amalan yang bisa kita amalkan ketika mendengar adzan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Tadi sudah kita jelaskan. Ya, mengucapkan seperti apa yang telah diucapkan oleh muadzin. Kemudian yang kedua, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah dijelaskan. Ya, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar azan. Kemudian yang ketiga, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilah.
Tadi sudah kita jelaskan. Ya, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Kemudian yang keempat yaitu membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabbah wa bi Muhammadin rasulah wa bi Muhammad wa bil islami dinan. Ini yang keempat. Kemudian terakhir memanjatkan doa sesuai dengan keinginan. Nah, ini yang banyak ditinggalkan. Ya, dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala antara azan dan iqamah. Setelah azan ketika kita sudah berdoa untuk Nabi Muhammad SAW dan menjalankan sunnahnya, kemudian kita meminta kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan du'aan la taruddan. Ada dua doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doa indal matar, yaitu doa ketika turun hujan. Ketika turun hujan, doa. Kemudian yang kedua, du'ahun indan nida, yaitu doa ketika azan. Ya, bisa ketika selesai azan kita berdoa. Maka itu di antara waktu-waktu mustajab ketika seorang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah mukminin rahimakumullah. Ya, mungkin itu bisa kita sampaikan. Apabila ada pertanyaan silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menjawab azan yang terdekat. Ya, menjawab azan yang terdekat. Tidak mungkin kita ketika mendengar azan, ya, di sana ada 5 masjid misalkan, kita menjawab semuanya karena memang kita ini terbatas. Ya, kita mencari satu masjid yang memang terdekat dengan kita ataupun yang memang paling kita dengar, yang suaranya paling masuk ke telinga kita. Maka itulah yang kita ambilkan, yang kita fokuskan. Ya, kita fokuskan, bukan semua adzan. Tetapi kalau semua adzan itu kita cukup menghargai saja. Jadi aktivitas yang telah kita lakukan, ketika adzan ini masih berkumandang, maka kita diamkan. Ya, kita diamkan dan kita mencari satu fokus kepada satu muadzin. Ya, makanya ada seorang subhanallah di Perancis yang dia masuk Islam, dia masuk ke dalam agama Islam karena anjingnya. Ya, karena anjingnya. Anjing ini subhanallah ketika dia jalan, dia memiliki anjing peliharaan. Dan ketika dia mendengar azan, anjing ini berhenti. Tidak mau jalan sama sekali. Ya, setiap kali dia mendengar azan. Dan ketika ditelusuri, maka orang pemilik anjing ini, dia ingin tahu apa makna azan ini tadi apa. Di dalam bahasa Perancisnya. Dia ingin tahu. Kemudian dia belajar makna azan ini di dalam bahasa Perancis. Ketika dia mengetahui langsung syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anjing saja. Ya, mendengar azannya dia. Karena memang apa? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi kalian tidak mengetahui bagaimana tata cara mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi cari yang terdekat, yang paling terdengar oleh telinga kita. Wallahu taala a'lam. Ketika kita mendengar azan, ya, kalau di sini berarti ada hal yang lebih penting untuk kita jalankan. Ya, kalau misalkan kita sudah datangnya terlambat, makanya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Wahai orang beriman, ketika kalian diseru untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au, maka bersegera, cepat. Ila dzikrillah wa dzarul bai', menuju zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkan segala macam aktivitas jual beli, tinggalkan sudah, tutup, berangkat. Tapi kalau kita sudah berada di masjid, ya, kita sudah berada di masjid,
dan di sana dikumandangkan adzan, khatib sudah naik, ya adzan dikumandangkan, maka kita ambil yang lebih utama. Ambil lebih utama yaitu melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat ya sebelum kita duduk di masjid. Karena Nabi Muhammad SAW ketika beliau berada di khatib Jumat, maka ketika ada orang yang masuk langsung Nabi mengatakan, as-salatu raka'atain, apakah kau sudah sholat 2 rakaat belum? Sholli raka'atain. Langsung diperintahkan sholat oleh Nabi. Ya, jadi kalau sudah kita mendengar adzan di sana karena kita terlambat, jadi tahun depan minggu depannya jangan sampai terlambat. Sehingga bisa bisa melaksanakan sholat 2 rakaat, bisa menjawab adzan, bisa sambil membaca Al-Quran, membaca surat Al-Kahfi. Banyak keutamaan yang bisa didapatkan di hari Jumat yang tidak bisa didapatkan di hari-hari lainnya. Karena Nabi mengatakan khairu ayyamikum yaumul Jumat, sebaik-baik hari kalian itu hari Jumat, sebaik-baik hari kalian yaitu hari Jumat. Jadi kita istimewakan. Kalau orang Yahudi hari istimewanya kapan? Hari Sabtu. Dan mereka itu mengistimewakan hari Sabtu. Ya istimewa. Kalau hari Sabtu sudah ibadahnya untuk ditingkatkan semuanya, aktivitas-aktivitas urusan dunia dia tinggalkan. Ini orang Yahudi. Kalau orang Islam yaumul Jumat dan dia agungkan yaumul Jumat, banyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, memperbanyak salat-salat sunnah, memperbanyak dia membaca Al-Quran, datang lebih tepat waktunya. Ya, jadi lebih afdal dia melaksanakan salat daripada dia menjawab adzan. Allah Ta'ala. Ibu-ibu, pertanyaan? Ya, silakan. Ada beberapa riwayat ya. Ada beberapa riwayat yang dia anak ketika lahir itu diadzankan, ada beberapa riwayat. Cuman memang adzan itu diperuntukkan untuk masuknya waktu sholat. Adzan untuk waktu sholat, bukan untuk ketika dia mati diadzankan di dalam kuburnya, atau ketika anak sedang lahir. Kalau anak sedang lahir ini ada beberapa riwayat. Cuman kalau orang ketika dia meninggal diadzankan, maka ini menyelisihi sunnah. Ya, menyelisihi sunnah. Dan adzan itu diucapkan untuk apa? Ada tujuannya. Adzan diucapkan untuk menegakkan sholat. Sudah masuk waktunya sholat. Kalau kita melihat sejarah semuanya sudah masuk waktunya sholat. Tujuannya pemberitahuan. Ya, alarm untuk sholat. Ya, bukan alarm untuk lahir atau alarm untuk mati, tapi alarm untuk menegakkan sholat. Ya, jadi untuk orang yang hidup memang. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Jadi begini, seseorang itu dia memiliki suara yang berbeda-beda. Kenapa Rasulullah SAW memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan? Karena Bilal memiliki suara yang bagus, suara yang lantang, suara yang bagus. Tetapi biduni takalluf, tanpa harus dibuat-buat. Orang kalau dibuat-buat maka jadinya kurang enak didengar. Tapi kalau memang tabiatnya dia memiliki suara yang bagus, ya, kemudian dia mengumandangkan adzan atau dia menjadi imam sholat, suaranya akan menjadi indah dan boleh, ya, dikeraskan suaranya dan dia memiliki nada, dibolehkan, ya, dibolehkan, ya. Dan ketika Abdullah bin Zaid ketika dia mengucapkan kepada Rasulullah SAW tentang adzan ini, maka Nabi tidak memerintahkan kepada Abdullah bin Zaid, karena suaramu tidak sebagus suaranya Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala. Dan para sahabat mengetahuinya, bukan terus sahabat ini baper. Ya, enggak. Memang betul dia tahu kapasitas dirinya. Kalau dia memang tidak memiliki suara yang indah.
Siapa yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai muadzinnya? Itu Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ketika Nabi sudah meninggal, maka Bilal kembali ke Syam. Dan dia mengatakan saya tidak akan pernah adzan lagi di kotanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia selalu teringat ketika dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu Nabi keluar dari rumahnya. Ya, dan itu teringat di pikirannya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, dan dia rindu. Dan dia enggak kuat, akhirnya pulang ke Syam. Ya, dia pulang ke negeri Syam. Radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi dibolehkan. Tapi biduni takalluf, tanpa harus dibuat-buat. Ya, berlebih-lebihan enggak boleh. Makanya ada azan di Madinah sendiri nadanya. Kemudian di Mekah ada azannya sendiri. Di Kuwait pun nanti memiliki azan yang berbeda. Subhanallah. Ya, dan semua bermacam-macam azannya. Bahkan suara-suara Al-Quran Qari itu pun dia memiliki khasnya masing-masing. Sudes demikian, Surem demikian, Mahir Mu'aikli demikian, Abdullah Juhaini demikian, Bandar Balila demikian. Biduni takalluf, tanpa harus dibuat-buat. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ibu-ibu nggak ada pertanyaan? Sayang ada pertanyaan? Masyaallah mu'minin rahimakumullah. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Ya, insyaallah pada bulan November insyaallah kita akan masuk pada bab yang kelima berkaitan masalah sunnah-sunnah seputar salat. Ya, sunnah seputar salat itu apa saja di antara sunnah yang banyak dilupakan ketika salat. Ya, di antaranya mungkin ketika membuat sutrah, ya penutup ketika sujud. Ya, dia mau salat ada sutrahnya, ada pembatasnya. Kemudian juga sholat dengan menggunakan sandal atau sepatu, ya sejenisnya yang suci. Kemudian kita masuk pada sholat tahiyatul masjid sebelum menyalami jamaah. Ada juga nantinya. Nah, sholat tahiyatul masjid sebelum menyalami jamaah dan juga meluruskan saf-saf sholat. Jadi banyak sekali pembahasan berkaitan sunnah seputar sholat. Wallahu ta'ala alam. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan terus diberikan waktu untuk terus menuntut ilmu sehingga kita memang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, di atas basirah, dan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang bisa kita sampaikan. Mari kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.